Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubahkan Zakheus. Suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke daerah Yeriko dan mereka masuk ke kota Yeriko. Nah, ketika mereka masuk ke kota Yeriko, kabar itu tersiar di seluruh daerah-daerah di Yeriko. Di dalam Yeriko ada satu orang bapak namanya Zakheus. Zakheus sudah lama mengenal atau mendengar tentang Tuhan Yesus yang melakukan begitu banyak perbuatan baik. Dia begitu banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat. Contohnya Tuhan Yesus membangkitkan seorang muda di Nain yang sudah meninggal. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, dan Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan, dan banyak mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal itu membuat Tuhan Yesus begitu viral pada masa itu. Dan karena berita itu viral sekali, Zakheus tidak ketinggalan berita itu. Tetapi dia belum memiliki waktu untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia penasaran karena memang sebelum-sebelumnya belum pernah ada peristiwa-peristiwa seperti mujizat-mujizat itu. Tetapi dia mendengar, dan kemudian karena dia mendengar, dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu itu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong. Pasti itu didatangi oleh banyak orang sakit. Ada mulai dari anak-anak, perempuan, orang-orang dewasa datang mengerumuni Tuhan Yesus. Karena mereka ingin menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu, Zakheus yang telah lama merindukan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dia datang. Tetapi dia memiliki sebuah problem, yaitu dia memiliki badan atau postur tubuh yang pendek. Sehingga ketika dia datang mau melihat Tuhan Yesus yang dikerumuni oleh orang banyak, dia kesulitan dan tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi dia tidak kehabisan akal. Dia berpikir Tuhan Yesus pasti akan lewat dari sana. Di sana ada pohon, saya naik ke sana dan dari situ saya akan bisa melihat dengan jelas seperti apa sih Yesus itu. Nah, maka saudara yang dikasihi Tuhan, Zakheus berlari dan kemudian dia naik ke atas pohon ara dan dia menantikan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama dengan orang banyak lewat dari dekat pohon tersebut. Ketika Tuhan Yesus sampai dekat dengan pohon itu, hal yang tidak terduga terjadi. Tidak pernah diduga oleh Zakheus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata seperti ini di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Wah, Tuhan Yesus punya misi harus menumpang di rumah Zakheus. Padahal Zakheus dengan Tuhan Yesus belum pernah bertemu secara tatap muka sebelumnya. Tetapi Tuhan Yesus ternyata punya misi untuk menumpang, punya rencana, punya tujuan untuk menumpang di rumah Zakheus. Ini adalah sesuatu hal
yang sangat-sangat menarik, saudara. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-6 dalam Lukas pasal 19 ini, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia selama ini begitu merindukan Tuhan Yesus. Dia hanya ingin melihat seperti apa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang lebih kepada Zakeus. Dan apa yang terjadi? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bukan sekedar perjumpaan biasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah hati, hidup, dan cara hidup daripada Zakeus. Dikatakan di situ ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian mampir ke rumah daripada Zakeus, tentu Tuhan Yesus memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang banyak pada saat itu. Ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia selalu memberitakan firman Tuhan. Dan ketika dia sudah selesai memberitakan firman Tuhan, Zakeus tiba-tiba berdiri. Dikatakan tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah tujuan hidup daripada Zakeus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hatinya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ketika saudara dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus dapat mengubah kita. Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dia dapat mengubah kita dengan kuasa rohnya ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yaitu kita beriman kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan Yesus menyebut Zakeus sebagai anak Abraham. Karena apa? Abraham adalah bapa orang beriman. Ketika Zakeus menyambut Tuhan Yesus, ketika dia menerima Yesus menumpang di dalam rumahnya, maka yang terjadi adalah Zakeus menjadi beriman, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi juru selamat. Hal ini diketahui oleh Zakeus melalui berita firman Tuhan yang diceritakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika sedang bersama-sama di rumahnya, sedang berbincang-bincang di rumah daripada Zakeus. Zakeus beriman kepada Tuhan Yesus. Inilah yang membuat dia berubah. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka roh Allah akan diam di dalam kita, mengubah hidup kita. Mati di dalam dosa, sekarang kita hidup untuk Allah. Nah, ketika dia sudah dijamah oleh kuasa Roh Kudus, maka dikatakan di bagian ini, dia mengatakan bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya apa? Zakeus mau hidup untuk melakukan firman Tuhan. Ini pelajaran yang kedua. Dia menjadi hidup untuk Tuhan. Ini luar biasa. Dia menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga, perubahan yang dialami oleh Zakeus ketika dia
menyambut Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak fokus lagi pada dirinya. Dia memikirkan orang lain. Dia mengatakan, bahkan merelakan. Pasti dia punya banyak harta karena dia punya pekerjaan yang bagus sebagai kepala pemungut cukai, hartanya banyak. Dia mengatakan dengan sukacita dan dengan rela, dia mengatakan setengah dari hartaku ini kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya dalam pekerjaanku selama ini ada orang yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa perubahan yang dialami oleh Zakheus. Dia mau hidup menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari melalui perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian yang kedua, kita menjadi hidup untuk Allah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah pola pikir kita, tujuan hidup kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi mati terhadap dosa. Kita menjadi hidup untuk kebenaran. Dan kemudian kita memiliki panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalam. Kita menjadi senang melakukan apa yang baik bagi orang lain. Kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tapi kita menjadi senang melayani dan memberi yang terbaik bagi orang lain. Kita senang menceritakan Tuhan Yesus dan bersaksi tentang Tuhan Yesus, sehingga orang lain pun mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui iman kepada Tuhan Yesus. Datang kepadanya dan nikmati kuasa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus